Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wardah Roma Anissa dengan NPM C1 Channel 231108. Kali ini akan membahas mengenai materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE, MSI, AKT, CA, CIP, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai transaksi antar entitas induk dan entitas anak terkait persediaan dan jasa. Ketika kita membicarakan entitas induk dan entitas anak, berarti kita membicarakan dua perusahaan yang sama-sama saling beroperasi, di mana induk perusahaan memiliki saham mayoritas kepemilikan lebih dari 50% di anak perusahaannya. Karena keduanya sama-sama saling beroperasi, tentu saja ada kemungkinan munculnya transaksi antar entitas. Misalnya transaksi jual beli persediaan, transaksi jual beli aset tetap, atau transaksi pemberian pinjaman. Kita masuk ke konsep eliminasi antar entitas. Nah, teman-teman, kalau kita ingat mengenai materi kombinasi bisnis, kita pernah membahas contohnya PT Indofood dan PT Bogasari. PT Indofood sebagai induk perusahaan dan PT Bogasari sebagai anak perusahaan. Karena keduanya berada dalam satu grup usaha, maka transaksi antar mereka tidak boleh dianggap sebagai penjualan yang sesungguhnya dalam laporan konsolidasian. Kenapa? Karena secara konsep entitas induk dan entitas anak itu adalah satu kesatuan entitas ekonomi. Jadi transaksi timbal balik antar mereka harus dieliminasi atau dihapuskan pada jurnal eliminasi agar laporan keuangan konsolidasian tidak menampilkan angka ganda atau pencatatan ganda. Secara garis besar kita ketahui ada 3 jenis transaksi antar entitas. Yang pertama, transaksi hulu atau downstream, yaitu transaksi yang terjadi dari induk ke perusahaan anak, ke anak perusahaan. Lalu yang kedua ada transaksi hilir atau upstream, yaitu transaksi yang terjadi dari anak ke entitas induk. Lalu yang ketiga ada transaksi lateral, yaitu transaksi yang terjadi antara sesama anak perusahaan. Nah, kita ambil contoh dari PT Palapa yang merupakan induk perusahaan yang memiliki saham 100%. Nah, contoh ini saya ambil di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan yang ditulis oleh Ibu Dwi Martani. Kita ambil contohnya PT Palapa sebagai induk perusahaan yang memiliki saham 100%, PT Samudra sebagai anak perusahaan. Pada tahun 2020, PT Palapa menjual persediaan kepada PT Samudra seharga 10 juta, padahal harga pokok persediaannya hanya 6 juta. Jadi, PT Palapa mencatat laba kotor 4 juta dari transaksi ini. Nah, dari kasus tersebut terdapat 3 skenario yang dapat terjadi. Yang pertama, seluruh persediaan terjual ke pihak luar atau pihak yang tidak terafiliasi atau tidak tergabung dalam satu grup oleh perusahaan yang sama. Oke, kita akan melakukan perhitungan untuk seluruh persediaan terjual ke pihak luar, yaitu perhitungan untuk skenario 1. Perhitungan laba kotornya yaitu HPP PT Palapa yaitu 6 juta, penjualannya adalah 10 juta. Jadi labanya yaitu 4 juta. Dan PT Samudra HPP-nya itu 10 juta, penjualannya itu 16 juta. Maka labanya yang diperoleh yaitu 6 juta. Nah, sebelum eliminasi, total penjualan grupnya yaitu 10 juta ditambah 16 juta. Penjualan dari PT Palapa ditambah dengan penjualan PT Samudra yaitu 26 juta. Nah, kita melakukan eliminasi untuk menghapus pencatatan ganda yang dilakukan oleh entitas anak maupun entitas induk. Penjualan antar entitas yaitu 10 juta. Kita hapus
yang penjualan oleh PT Palapa sebesar 10 juta. Jadi jurnal eliminasinya yaitu penjualan pada HPP sebesar 10 juta. Nah, sini kita sudah catat begini. Nah, setelah dieliminasi, laporan konsolidasian menunjukkan penjualannya hanya sebesar 16 juta. HPP-nya 6 juta. Dan laba kotornya yaitu 10 juta. 10 juta laba kotor tadi diperoleh dari penggabungan laba PT Palapa dan PT Samudra. Nah, yang HPP 6 juta itu kita catat sebesar HPP dari PT Palapa, yaitu yang 6 juta tadi. Yang ini. Oke. Kita masuk ke skenario yang kedua, persediaan belum terjual sama sekali. Nah, contohnya tadi Palapa penjualannya sebesar 10 juta, HPP-nya 6 juta kan? Nah, labanya adalah 4 juta. Nah, untuk PT Samudra itu belum melakukan penjualan, jadi belum ada laba. Kita mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Dengan jurnalnya yaitu bagian laba entitas anak, pada investasi pada entitas anak. Sebesar 4 juta. Nah, kita catat sebesar 4 juta. Kita catat sesuai dengan laba yang belum laba PT Palapa sebesar 4 juta tadi. Nah, lalu kita buat juga jurnal eliminasinya. Jadi kita sudah ketahui bahwa penjualannya 10 juta, HPP-nya 6 juta, persediaan 4 juta. Nah, kita di sini udah catat jurnal eliminasinya. Nah, di sini kita catat penjualan sebesar 10 juta. Itu diperoleh dari penjualan PT Palapa sebesar 10 juta. Lalu HPP-nya sudah tertera sebesar 6 juta juga, jadi kita masukkan ke HPP. Lalu persediaan kita berkurang kan? Nah, karena di sana hanya ada laba, tidak ada langsung pencatatan persediaan atau nilai persediaannya, jadi kita jadikan laba sebesar 4 juta tersebut sebagai persediaan. Karena jika kita melakukan persediaan, yang artinya laba kita melakukan penjualan, yang artinya ada keuntungan atau kenaikan keuntungan, maka berarti persediaan kita berkurang karena barang sudah terjual. Hasilnya laporan konsolidasinya hanya mencatat sebesar nilai persediaan sesuai harga pokok aslinya sebesar 6 juta tanpa laba internal. Kita masuk ke skenario yang ketiga, yaitu sebagian persediaannya terjual sebesar 75%. Oke. Nah, kita catat dulu dan hitung keuntungan yang belum terrealisasi. Yaitu debitnya bagian laba, entitas anak, investasi. Nah, di sini di soal kita ketahui PT Samudra menjual 75% dari persediaan dengan harga 12 juta. HPP yang diakui Samudra yaitu 75% dikali 10 juta. Maka diperolehlah HPP-nya itu sebesar 7.500.000.
laba samudra yaitu 12 juta dikurangi HPP, yaitu dapatlah 12 juta dikurang 7.500.000 yaitu 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini kita kalikan 25% sebagai keuntungan yang belum terrealisasi pada entitas anak sebesar 1.500.000. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya bagian laba atas entitas anak sebesar 1.500.000 pada investasi pada entitas anak sebesar 1.500.000. Nah, masih belum selesai, kita harus membuat jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasinya sama seperti jurnal pada skenario yang kedua tadi, yaitu penjualan HPP persediaan. Penjualannya yaitu 10 juta. Nah, untuk informasi dieliminasi, penjualan antar entitas sebesar 10 juta itu kita eliminasi. HPP dalam konsolidasi hanya boleh sebesar 75%, yaitu 45 juta. Artinya ada laba yang belum terrealisasi 1.500.000 yang harus dieliminasi dari persediaan. Nah, dengan eliminasi tersebut, laporan konsolidasi menunjukkan HPP 4.500.000 dan persediaan akhir turun ke nilai realnya atau nilai wajarnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai transaksi penjualan persediaan, yang berarti hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dagang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dan menjelaskan mengenai transaksi penjualan jasa. Kasus penjualan jasa tanpa konsolidasi. Misalnya, perusahaan memberikan jasa konsolidasi sebesar 20 juta dengan pembayaran 12 juta diterima tunai dan 8 juta masih piutang. Maka jurnal yang kita buat yaitu kita debit kas sebesar 12 juta karena diterima secara tunai. Lalu kita debitkan juga piutang usaha sebesar 8 juta, lalu pendapatan jasa sebesar total kas dan piutang yaitu 20 juta. Nah, di laporan laba rugi ini pendapatan jasa tercatat 20 juta meskipun sebagian belum diterima. Yang kedua, kasus penjualan jasa antar entitas induk dan anak. Kalau transaksi jasa ini terjadi antara induk dan anak, maka sama seperti transaksi persediaan, yaitu pendapatan dan beban yang timbul dari transaksi internal harus dieliminasi. Contohnya, PT Induk memberikan jasa manajemen kepada PT Anak sebesar 50 juta. PT Anak mencatat beban jasa 50 juta. Nah, jurnal untuk entitas induk yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 50 juta. Sedangkan jurnal entitas anak yaitu beban jasa pada utang usaha sebesar 50 juta. Lalu jurnal eliminasi konsolidasinya yaitu pendapatan jasa pada beban jasa. Sama-sama menutup akun pendapatan dan akun beban di kedua entitas tersebut, baik entitas induk maupun entitas anak sebesar 50 juta. Nah, dengan eliminasi ini, laporan konsolidasi tidak menunjukkan pendapatan dan beban ganda yang sebenarnya hanya muter-muter di dalam satu grup perusahaan tersebut. Yang ketiga, jika jasa belum terrealisasi atau pendapatan ditangguhkan. Kalau jasa sudah ditagihkan tapi belum selesai dikerjakan, misalnya terdapat jasa kontrak manajemen jangka panjang, maka sebagian pendapatan harus ditangguhkan. Contohnya, induk menagih 100 juta ke anak untuk jasa proyek, tapi hingga akhir periode baru 60% selesai. Jadi pendapatan yang diakui hanya sebesar 60% dari 100 juta tersebut, yaitu 60 juta. Sedangkan sisanya, yaitu 40 juta, masih ditangguhkan. Jurnal untuk entitas induk, yaitu piutang usaha di debit sebesar 100 juta, pendapatan jasa dikredit 60 juta, dan pendapatan diterima di muka sebesar 40 juta. Eliminasi konsolidasinya yaitu pendapatan jasa debit 100 juta, beban jasa 60 juta dikredit, piutang atau utang antar entitas dikredit sebesar 40 juta.
Jadi untuk penjualan jasa, prinsipnya sama seperti persediaan. Kalau antar entitas dieliminasi secara penuh. Kalau ada bagian yang belum terrealisasi, maka ditangguhkan sesuai porsinya. Kita masuk ke penyusunan laporan konsolidasi PT Nusantara dan PT Andalas yang saya contohkan di dalam buku. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali atau NCI sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Selama tahun 2020, PT Andalas mencatat laba bersih 200 juta dan membagikan dividen 50 juta. Selain itu, terdapat transaksi penjualan persediaan dari PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta dengan harga pokok 40 juta. Sehingga terdapat laba belum terrealisasi sebesar 60 juta karena persediaan tersebut masih tersisa di akhir tahun. Nah, sebelumnya kita harus melakukan perhitungan dasar, yaitu laba bersih tadi sebesar 200 juta. Bagian PT Nusantara yaitu 75% dari 200 juta yaitu 150 juta. Dan bagian non-pengendali 25% yaitu sebesar 50 juta. Dividen PT Andalas sebesar 50 juta. Bagian PT Nusantara 75% dari 50 juta yaitu 37 juta 500.000. Dan dividen bagian non pengendali 25% dari 50 juta yaitu 12 juta 500.000. Lalu ada perhitungan mengenai laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Penjualannya sebesar 100 juta, HPP kita yaitu 40 juta dan laba kotor yang belum terrealisasi yaitu 60 juta. Kita menggunakan pencatatan metode ekuitas. Kita mencatat dulu pembelian saham PT Andalas yang dilakukan oleh PT Nusantara 1 Januari 2020 dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta yang tertera di soal. Lalu ada pengakuan laba investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Lalu ada pencatatan penerimaan dividen dengan jurnal kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Hal ini sesuai dengan pencatatan dividen sesuai porsi PT Nusantara. Selanjutnya penyesuaian laba yang belum terrealisasi dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta sudah tertera di soal. Nah, selanjutnya kita buat jurnal eliminasi konsolidasinya. Untuk mengeliminasi ekuitas awal, saldo laba, investasi, dividen, dan kepentingan non-pengendali. Nah, di sini kita catat saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 200 juta, bagian laba atas PT Andalas 90 juta, dan bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta berada di debit. Sedangkan di kreditnya itu dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 952.500.000 dan kepentingan non-pengendali yaitu 337.500.000. Lalu ada eliminasi penjualan antar perusahaan yang merupakan transaksi hulu atau downstream. Penjualan sebesar 100 juta pada beban pokok penjualan 40 juta dan persediaan sebesar 60 juta. Jadi pembahasan hari ini kita belajar bahwa transaksi antar entitas induk dan anak tidak boleh diakui sebagai penjualan real dalam laporan konsolidasi. Semua laba internal yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Laporan konsolidasi harus mencerminkan grup perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Demikian presentasi saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.